Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhermawan Aji Prasetyo dari kelas MBS 6B NIM 68. Di sini saya akan mencoba menjelaskan strategi manajemen keuangan dari CV Rizkia Jaya Mebel. Yang pertama yaitu sumber modal. Sumber modal yang didapatkan dari 4 orang investor yang masing-masing memberikan modal 250 juta rupiah. Sehingga modal yang dihasilkan yaitu 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu biaya proyek. Biaya proyek di sini yang pertama investasi berupa mobil dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berjumlah 133.725.000 rupiah. Yang kedua yaitu investasi proporsional berupa perizinan yang berjumlah 4 juta. Jadi total investasi yaitu didapat dari total aktiva tetap ditambah total proporsional yang menghasilkan 137.725.000 rupiah. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja ya ini di sini didapat dari biaya pokok produksi dan ditambah pembelian bahan baku yang berjumlah 1.075.200.000 rupiah. Dan ada biaya usaha. Biaya usaha di sini berupa sewa bangunan per tahun, biaya penyusutan mesin, bensin, biaya penyusutan kendaraan, gaji bendara dan pengawas yang berjumlah 51.945.000 rupiah. Jadi total biaya operasi per tahun dalam usaha ini didapat dari total biaya pokok produksi ditambah total biaya usaha yang berjumlah 1.127.145.000 rupiah. Dan total biaya proyek didapat dari total investasi ditambah total biaya operasi yaitu 137.725.000 rupiah ditambah 1.127.145.000 rupiah yang menghasilkan 1.264.870.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu proyek neraca. Yang pertama yaitu di sini aktiva berupa aktiva lancar berupa kas persediaan dan total aktiva lancar berupa 1.127.145.000 rupiah dan aktiva tetap berupa mesin, peralatan, perizinan dan kendaraan yang berjumlah 137.725.000 rupiah. Jadi total aktiva yang diperoleh di sini dari total aktiva lancar plus total aktiva tetap yang berjumlah 1.262.870.000 rupiah. Kewajiban dan modal. Kewajiban di sini yaitu kewajiban jangka panjang modal keempat pemilik itu ditambahkan sehingga menghasilkan total kewajiban dan modal yang berjumlah 1.264.870.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi. Di sini proyeksi laba ruginya yaitu almari berjumlah 50 unit dikalikan 1.500.000 rupiah itu harganya ya dikali 12 bulan itu lama pengerjaan sehingga menghasilkan 900 juta. Dan selanjutnya yaitu membuat suatu meja di sini 40 unit dikali 1.500.000 kali 12 menghasilkan 720 juta rupiah dan akan menghasilkan menjadi total penjualan yaitu 1.620 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi di sini berupa upah tenaga kerja sejumlah 259.200.000 rupiah dan ditambah listrik, pembelian bahan baku berupa kayu, cat, paku, lem dan sebagainya yang mempunyai total biaya produksi berjumlah 1.075.200.000 rupiah. Sehingga laba kotor yang didapatkan yaitu total penjualan dikurangi total biaya pokok produksi yaitu 1.075.200.000
620 juta rupiah dikurangi 1.075.200.000 rupiah yang menghasilkan laba kotor berjumlah 544.800.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya usaha. Biaya usaha di sini berupa sewa bangunan, biaya penyusutan mesin, bensin, biaya penyusutan kendaraan, gaji bendahara dan pegawai, sehingga total biaya usaha berjumlah 51.945.000 rupiah. Jadi laba usaha didapat dari laba kotor dikurangi total biaya usaha, yaitu 544.800.000 rupiah dikurangi 51.945.000 rupiah yang menghasilkan laba usaha 492.855.000 rupiah. Pajak di sini pemerintah Indonesia memberikan pajak 10% dari laba tadi ya, sehingga mempunyai pajak berjumlah 49.285.000 rupiah. Sehingga dapat dihitung ya, laba bersihnya tadi berjumlah 492.855.000 rupiah dikurangi pajak berjumlah 49.285.500 rupiah yang menghasilkan laba bersih berjumlah 443.569.500 rupiah. Dan di sini proyek arus kas ya. Arus kas masuk penjualan yaitu tadi ya, jumlahnya meja ditambah kursi yang berjumlah 1.620.000 rupiah ditambah modal keempat pemilik yaitu berjumlah 1 miliar, sehingga mempunyai total kas masuk 2.620.000 rupiah. Arus kas keluar ya berupa investasi tadi 137.725.000 rupiah ditambah biaya pokok produksi 1.075.200.000 rupiah, biaya usaha sebelum penyusutan, pajak, sehingga total kas keluar yaitu berjumlah 1.299.410.500 rupiah. Sehingga kas bersih didapat dari total kas masuk dikurangi total kas keluar yang berjumlah 1.320.589.500 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi keuangan dari CV Rizky Ajaya Mebel. Yang pertama, membuat daftar value. Setiap orang karyawan mempunyai value berbeda dalam suatu perusahaan karena dia mempunyai keahlian dan tanggung jawab tersendiri dari setiap tanggung jawab yang dipegang. Jadi gaji itu didapat dari tanggung jawab dan keahlian yang dia miliki. Yang kedua yaitu mengatur. Di sini bisa digambarkan bahwa ada sifat Islam berupa amanah, karena dalam sistem penggajian diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan tadi ya. Yang kedua yaitu mengatur administrasi persediaan perusahaan dengan membuat laporan persediaan bahan baku produksi agar nantinya tidak terjadi suatu kelangkaan yang akan menghambat proses produksi, dan hal ini akan memudahkan dalam pencatatan jumlah kekayaan pada perusahaan CV Rizky Ajaya Mebel. Yang ketiga yaitu kami selaku manajer keuangan CV Rizky Ajaya Mebel memberikan batasan maksimal dalam pembuatan suatu produksi agar di dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada permanajemen sangat berhati-hati dalam memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu yang keempat, kami selaku manajer keuangan CV Ajaya Mebel membuat batasan waktu pengerjaan dalam pembuatan suatu barang agar karyawan tersebut tidak mengulur-ngulur waktu yang akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu membuat suatu aturan sistematis
agar dalam membuat suatu produk tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan produk, agar di dalam setiap tugas saling terkaitan dan akan menghasilkan produk yang maksimal dan biaya yang minimal. Di sini menggambarkan sifat Islam berupa fatonah atau kecerdasan dalam membuat suatu sistem yang menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan yang mudah dipahami bagi setiap manajemen lain, agar laporan tersebut memberikan informasi yang jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Dalam membuat sebuah laporan keuangan dibutuhkan suatu keahlian yang mumpuni, yang tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Penggambaran sifat fatonah atau kecerdasan dalam penyelesaian tanggung jawab. Yang selanjutnya atau yang terakhir, kami selaku manajer keuangan CV Rizky Ajaya Mebel membuat suatu transparansi penggunaan sumber daya keuangan perusahaan agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam perusahaan, sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan sifat tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu apa adanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.